Ini TPS Apache saya ya, sudah kesulitan spare part, jadi saya manfaatin shock depannya diambil untuk ditaruh di Jupiter MX. Mau buat Jupiter MX agak tinggi, jadi gunakan shock depan TPS Apache. Ini sudah dibongkar. Jadi dengan shocknya, dengan pelaknya, dengan bannya, dengan stangnya, semuanya ya. Nah, itu dia shock TPS Apache RTR 160. Karena kesulitan spare part, jadi Apache saya sementara dianggurin ya, dikandangin aja tuh, karena spare part susah, juga mahal, juga kalau ke bengkel montirnya suka nggak mau bongkar. Inilah TPS Apache, sebenarnya barangnya bagus ya, sangat berkualitas ya. Apa boleh buat, sementara gini dulu. Nah, ini Jupiter MX saya ya, sudah dibongkar sama om montirnya. Ini karena saya biasa bawa ke kebun, jadi bawahnya tuh selalu kejeduk-kejeduk ya. Padahal sudah dikasih peninggi ya, suling di sini, bangsa berapa senti, tapi tetap aja kena ya. Nah, jadi mumpung saya ada TPS Apache yang nganggur, saya ganti aja. Nah, saya tukar shock TPS Apache dan shock yang ini, TPS Apache ini mau saya letakkan di situ ya, ditukar. Karena ini kan segitiganya cuma begini ya, namanya motor bebek ya. Pegangannya cuma dua, ininya 1, 2. Kalau motor gede kan ada 4, 1, 2, 3 di sini 4 ya. Nah, seperti ini kan ada 4 ya, 1, 2, 3, 4. Ini bengkelnya Mas Triyono ya, di Kota Sintang, modifikasi. Nah, ini ada keren-keren ya motornya di sini, lagi sedang di apa namanya tuh, dibedah. Nah, ini kalau Jupiter MX saya dibawa ke gunung, ke bukit juga susah ya. Kadang yang ada alur-alur tanah itu yang susah. Kebenaran memang selain ganti shock juga ada masalah pada sistem kopling ya, motor Jupiter MX saya ini. Ini bisa dilihat koplingnya dibongkar, jadi bearingnya nggak tahu yang mana nih, bearing kopling katanya pecah ya, bearing kopling. Jadi sekalian saya ganti ini ada lawan kaki 4, sudah ini juga ya, baret jauh ya, lawan kaki 4, kemudian kaki 4-nya saya ganti, nanti saya ganti sama rumah kopling ya, diganti. Ada 3 hal ini yang diganti, sama bearing koplingnya juga diganti. Ini motor TPS, maaf, bukan TPS, motor Jupiter MX All. Nah, ini penampakannya Jupiter MX All saya tahun 2006 ya, kalau nggak salah. Memang kalau Jupiter MX
2006-2007. Penyakitnya sering hangus kampas kopling ya. Ini sering hangus kampas koplingnya. Ini memang penyakitnya ya. Paling nanti dikasih solusi buat beberapa lubang di sini biar oli terdistribusi dengan lebih baik lagi. Untuk peletakan sok TPS, saya pun tidak ada gambaran ya. Nanti kita lihat hasil akhirnya gimana. Yang penting bagi saya dia agak tinggi aja lah. Si mesin itu agak jauh dari dari kadang-kadang kalau kita ke kebun itu banyak urat-urat kayu, jadi suka kena ya. Nah, di sana ada motor keren ya. Wah, ini memang bengkel modifikasi. Motor Honda C70 ya. Tapi ini mesinnya guys, Yamaha Sabre nih. Nah, ini keren banget nih guys. Tapi lagi proses ya, proses pembedahan juga. Jadi kalau udah jadi nih keren nih, bisa dilihat ya. Nah, ini motor Jupiter MX nya sudah diganti ya. Shocknya bisa dilihat nih. Iya, sudah diganti menggunakan shock TPS. Masih dalam tahap pengerjaan. Jadi dia jadi lebih tinggi ya. Ini ada pegangannya, motor besar ya, 1, 2 ya. Kemudian dikasih riser. Dan ini stangnya ya. Otomatis dia lebih tinggi, mesinnya itu mesin lebih jauh dari tanah ya. Nah, untuk tiang segitiga nampaknya tidak memakai yang bawaannya ya, yang ini ya, karena tidak pas. Jadi sudah diedit sama bang montirnya nih. Nah, bisa dilihat ya, lebih tinggi ya. Jadi kalau kita pakai untuk ke kebun atau ke mana, tidak mudah kena batu ya, atau kena akar-akar pohon. Sudah lebih tinggi. Ini lagi proses pengerjaan. Nah, ini dia motor Jupiter MX saya sudah jadi ya guys. Ini tampak dia sudah jauh lebih tinggi. Shocknya menggunakan shock depan TPS Apache. Stangnya, stang ini mungkin saya tidak tahu stang apa ya dulu ya, nampaknya stang fiction atau stang apa ya. Nah, ini bisa dilihat mesin dengan tanah sudah jauh banget ya. Cuma ini tidak bisa ditutup ini ya, jadi ada area yang terpaksa dibuka seperti ini. Dan ini disambung ya. Nah, ini disambung karena dia lebih tinggi, otomatis harus disambung. Dia punya standar.
Nah, ini menggunakan batok CRF. Jadi jauh ya dia. Kemarin tuh ditawarin apakah mau dekat ke ban atau jauh. Saya bilang dibikin jauh aja biar enak gitu. Ini pelaknya pelak 17. Ini nah tampak dari depannya. Ini dari samping belakang. Nah, ini karena bagian depan sudah naik, jadi bagian belakang juga harus dinaikin ya, supaya mesinnya tidak terlalu nungging, jadi harus sejajar itu. Nah, di TPS Apache itu di bagian ini kuncinya ini sebenarnya harusnya di ini ya, cuma saya menggunakan kunci Jupiter karena kunci punya TPS saya rusak. Ini semuanya masih pakai punya TPS termasuk spion. Nah, ini sebenarnya ini besi rangka batok lampunya TPS ya, saya ambil aja, jadi karena dia PNP ya. Nah, ini tinggal dipasang aja untuk lampu spionnya. Nah, ini masuknya ke sini. Nah, itu dapat dilihat tuh besinya langsung masuk ya, rangka besi batok TPS. Jadi batoknya CRF tinggal dilekatkan ke situ ya. Ya, naiknya juga ini ya tinggi. Saya masih pakai pelak bawaannya pelak 17, cuma itu memang pelak depan dari TPS Apache RTR 160. Ini pelaknya yang ukuran 17 ya, cuma lebar pelak memang lebih lebar ya. Nah, ini yang batok lampu dari TPS. Sebenarnya saya ada pemikiran mau batoknya mau ditaruh di situ pertamanya, tapi kata bang montirnya nggak usah terlalu lebar. Nah, ini perbandingannya ya, jadi besar banget batok punya si TPS kalau dipasangin di Jupiter batok aliennya ya. Jadi terpaksa ya pakai punya CRF. Ini CRF bekas lah, second ya batoknya CRF. Cuma memang untuk proyektor daripada TPS Apache ini sangat bagus ya, dia memproyeksikan cahaya lampu. Ini kan cuma sedikit aja ini ya. Nah, punya CRF. Kalau punya TPS tuh lebar, luas, dan memang terang ya. Dengan lampu yang sama dia dapat menghasilkan cahaya yang jauh sangat luas ya. Ini memang kelebihan daripada batok lampu daripada TPS Apache RTR 160 cc ini.
Nah, itu besi yang tadi saya maksudkan ya. Jadi dia langsung dipasang di situ ya, besi dari batok si TPS tadi dipasang di sini. Nah, cuma area sini agak rawan ya kalau hujan, jadi usahakan jangan terkena air hujan yang deras ya. Misalkan ya, kalau hujan kita gimana caranya biar agak ada tertutup ya. Senang banget ya, ini sudah tinggi, masuk ke kebun atau jalan jelek, tidak ada masalah ya. Cuma bannya nanti saya mau ganti, udah botak. Ini semua sistem pengereman semua pakai punya TPS ya, kecuali batok lampu sama spakbor, yang lain semuanya punya TPS. Pelaknya juga TPS, cakramnya juga, kalipernya juga, semuanya ya. Jadi besi as tengah juga TPS ya. Jadi saya pilih itu karena dia lebih besar ya besinya itu. Jadi dia lebih kokoh kalau jalan batu ya. Cuma ini yang masih belum saya ganti knalpotnya, knalpot nggak ada budget. Nah, kalau ada budget sebenarnya harus diganti juga untuk pelak depan ya. Kalau bisa pakai S19 sebenarnya. Tapi karena di kampung-kampung banyak kan pakai pelak 17, takutnya macet di kampung, susah cari ban dalam atau ban luar 19, ya udah saya pakai 17. Tapi sebenarnya lebih enakan pelak depan itu pakai yang ring 19 ya. Cuma ini pertimbangan budget aja, kemudian juga kemudahan nanti kalau terjadi apa-apa. Karena kalau di tempat kita ini memang yang umumnya itu baik ban dalam atau ban luar banyakkan yang 17 ya. Nah, ini untuk standar ganda, jangan dibuang ya, tetap aja pasang. Jadi cuma karena dia lebih tinggi, jadi harus dikasih dilas lagi tambahan, kayak kasih ring lagi ya supaya lebih tinggi. Karena dia kalau kita banyak keperluan ya dengan standar ganda ini, kadang kita mau cuci atau gimana selain standar samping seperti ini. Nah, ini ditambahi segitu ya. Nah, dia kalau motor trail memang rata tidak ada standar gandanya ya. Nah, cuma kalau kita ya
jangan dibuang ya. Memang kalau trail biasanya supaya lebih ringan aja. Nah, ini untuk dia punya gear set sebenarnya harus diganti juga ya. Belakang harus lebih besar sebenarnya. Untuk dapatkan torsi yang lebih besar, cuma ini masih budgetnya masih minim ya. Jadi nanti pastilah kita pelan-pelan digenahi. Nah, ini guys cerita saya mengganti sok depan Jupiter MX saya dengan TPS Apache RTR 160. Terima kasih telah menonton video ini. Sampai jumpa.